Sebuah rumah sekaligus toko grosir di Samosir, Sumatera Utara terbakar hingga menyebabkan seorang penghuni ruko tewas. Kebakaran sempat membuat panik warga karena tumpukan kembang api dan petasan juga ikut meledak. Ledakan kembang api hingga petasan dari semua rumah sekaligus toko grosir terbakar di Desa Simbolon, Kecamatan Palipi, Samosir, Sumatera Utara membuat warga sekitar panik. Kebakaran toko grosir milik Dipos Nebaho ini terjadi Kamis pagi saat toko masih tutup dan pemiliknya masih tertidur lelap. Kobaran api langsung membesar dan membakar seluruh isi toko yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari ini. 2 unit damkar milik PMK Samosir tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Namun naas salah seorang penghuni ruko yang merupakan anak Dipos Nebaho yakni Andi Nebaho ditemukan tewas di dalam kamarnya diduga masih tertidur lelap saat kebakaran terjadi. Bukan sementara kebakaran dipicu akibat korsleting listrik yang menyambar petasan hingga kembang api sebelum api membesar dan membakar seluruh bangunan ruko. Polisi dari Polres Samosir kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Samosir, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Seorang pria diduga melakukan pelecehan terhadap seorang wanita di gerai makanan siap saji di Kabupaten Tangerang, Banten. Korban mengamuk tidak terima dengan perbuatan pelaku. Kamu pelecehan kamu? Ini emang kurang. Ya tapi harusnya mbaknya dong jagain. Pria ini dimaki seorang wanita yang diduga menjadi korban pelecehan di gerai makanan siap saji di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Ketegangan ini terjadi usai pelaku diduga melakukan pelecehan terhadap korban. Pelaku beraksi saat korban tengah memilih pesanan di kasir. Sebelumnya, pelaku menyelak antrean konsumen lain lalu berdiri di belakang korban. Unit Reskrim Polsek Balaraja yang mendapat laporan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari karyawan gerai makanan siap saji. Berdasarkan keterangan dari keluarga pelaku, pria yang diduga melakukan pelecehan tersebut memiliki riwayat gangguan mental. Kemudian ikut mengantri di depannya ada seorang korban. Kemudian diduga perbuatan tersebut pelaku yaitu mau mencium dari korban yang sedang memesan di mie gacoan. Kasus ini sudah diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak. Proses penyelidikan pihak kepolisian akhirnya dihentikan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang karyawan SPBU dikeroyok warga dengan senjata tajam dan senjata api di Sampang, Jawa Timur. Setelah diburu petugas, salah satu pelaku akhirnya menyerahkan diri. Seorang karyawan SPBU dianiaya 3 orang warga dengan senjata tajam dan senjata api di Sampang, Jawa Timur. Aksi pengeroyokan diawali cekcok setelah sistem barcode kendaraan pelaku tak bisa digunakan untuk mengisi bahan bakar minyak. Akibat kejadian, korban terluka serius hingga dilarikan ke rumah sakit Sampang. Pasca peristiwa itu, polisi langsung memburu para pelaku penganiayaan. Salah seorang pelaku berinisial M akhirnya menyerahkan diri, diantarkan keluarga, ia mendatangi Mapolres Sampang dan langsung diperiksa penyidik. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 1 orang sebagai tersangka. Silakan di hadapan saya ajak makan bareng. Harapan saya nanti teman-teman yang lain untuk dihubungi biar bergabung. Jadi itu yang kita harapkan, mudah-mudahan menyadari, tadi belum menyampaikan ini ujian. Ya memang itulah Pak Ji, kita akan tak bisa main hakim. Jadi Kini polisi masih memburu 2 pelaku yang terlibat yang kini masih buron. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. 2 sopir adu jotos saat macet panjang akibat banjir di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah. Perkelahian dipicu kelelahan dan emosi akibat lamanya menunggu antrean kemacetan.
Dua sopir terlibat adu jotos di tengah kemacetan akibat banjir di jalur Pantura Sayung, Demak, Jawa Tengah, Rabu malam. Perkelahian diduga dipicu kelelahan dan emosi akibat lamanya menunggu antrian kemacetan serta saling berebut jalan di genangan banjir. Hingga Rabu malam, kemacetan panjang masih terjadi di dua arah akibat genangan banjir setinggi 40 cm. Bahkan dari arah Surabaya, kemacetan terjadi hingga 5 km. Wawan, salah satu sopir truk, mengaku telah terjebak macet berjam-jam dan mengaku mengalami kerugian akibat lama di perjalanan. 300 meter berhenti, 400 meter berhenti. Paling parah macetnya di mana? Sini mas, tadi di turun tol. Iya. Dengan adanya macet ini gimana mas pengeluaran? Ya, gitulah mas, lumayan lah. Keluaran banyak di jalan, habis buat makan. Meski debit air mulai menurun, jalur Pantura Demak masih belum bisa dilalui dengan lancar. Warga dan pengguna jalan berharap pemerintah segera melakukan tindakan agar banjir di jalur Pantura teratasi. Dari Demak, Jawa Tengah, Galisa Putra, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang warga emosi dan mengamuk setelah melihat limbah MBG yang dibuang di lingkungan desa. Sambil merekam, ia mengusir dan menghentikan semua pekerja yang sedang memasang pipa saluran pembuangan limbah. Saluran limbah dari MBG Polres Grobogan, di mana yang terkesan tidak memperdulikan lingkungan. Video amatir seorang warga yang marah di Desa Keranggan Harjo, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut terlihat jelas air limbah mengalir dan dibuang di tanah milik desa yang ada di belakang dapur MBG Bayangkari. Warga mempertanyakan keberadaan fasilitas instalasi pengolahan air limbah yang dikelola oleh Polres Grobogan. Jadi limbah air, limbah apa saja yang dari dapur MBG Polres Grobogan ini kok dibuang di sembarang tempat. Artinya ini di lingkungan warga. Sementara itu, pihak pengelola dapur MBG, Dwi Sutrisno, mengakui adanya keteledoran tersebut. Ia juga berjanji akan memperbaikinya agar tidak mencemari lingkungan desa. Memang kemarin ada kendala sedikit, ada kotoran sedikit lah untuk yang terbuang ke keluar. Cuman nanti kita perbaiki, kita tutup semua air atau bekas cucian itu langsung masuk ke ipal. Warga berharap pihak pengelola segera memperbaiki sistem pembuangan limbah agar tidak mencemari lahan dan aliran sungai kecil di sekitar Dusun Sukoharjo. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, A-News melaporkan.